Shalom yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Kiranya sukacita dan kasih setia Tuhan menyertai setiap kita orang percaya. Bersyukur karena kita berada di penghujung tahun 2020. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Sebab karena oleh kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai pada hari ini. Haleluya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk terima pujian dan penyembahan kami. Hanya oleh kasih karunia, kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai pada hari ini Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku, aku percaya. Aku percaya berkat Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita segenap hati kita datang kepada Tuhan dengan katakan oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama kita angkat tangan kita, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku percaya. Aku percaya, haleluya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari dengan iman katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, aku percaya, aku percaya berkat Tuhan menyertai setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita dengan iman percaya, haleluya, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia, haleluya. Oh, haleluya.
bersyukuri semua karena keanugerah-Mu Tuhan. Kami boleh berdiri Tuhan di penghujung tahun ini. Ketika kiri kanan kami Tuhan tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan, tapi kami boleh ada sampai hari ini, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan Roh Kudus untuk memimpin acara ini. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Turunlah kasih karunia Tuhan di tengah-tengah ibadah kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Yang siap memuji Tuhan, mari lambaikan tangan kita, haleluya. Biar kita bersorak-sorai meninggikan Tuhan Allah kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tiada berkesudahan, kasih setia Tuhan. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan Allah kita, haleluya. Amin. Mari kita sama-sama puji Dia. Haleluya. Tiada berkesudahan, amin. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Sama-sama katakan, haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita serukan, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selamanya. Untuk selama-lama. Dari selama-lamanya. Lama sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Biar kemuliaan Tuhan Raja kita tetap diagungkan tinggi. Sebab Dia Alfa dan Omega yang menyertai kita dari awal tahun sampai penghujung hari ini. Mari kita terus tinggikan Allah kita. Sebab Dia Tuhan gunung batu kita. Haleluya. Amin. Kita terus bertepuk tangan memuji Tuhan Allah kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu.
janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semasa alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semasa alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semasa alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semasa alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita ya. Sebab Tuhan layak untuk terima pujian yang terbaik dari kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita tenang dalam hadirat Tuhan. Kita perlu firman Tuhan, sebab di dalam firman Tuhan ada kekuatan. Kita dapat bertahan melalui setiap badai pencobaan yang kita alami. Karena di dalam firman Tuhan, maka ada kasih setia Tuhan dan jawaban. Mari kita naikkan ini bagi Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, kita tahu kasih setia Tuhan, janji Tuhan selalu digenapi bagi setiap kita yang percaya. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janjimu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janjimu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita dengan iman katakan di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gurun yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu.
Shalom, jemaat Tuhan yang kukasihi. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Berbicaralah pada petang hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan pada saat yang terindah. Ketika sebentar lagi kami menutup tahun 2020 dan kami akan memasuki tahun yang baru. Terima kasih Engkau akan membekali kami dengan kuat kuasa Tuhan, dengan firman Tuhan. Bahkan Roh Kudus akan terus menyertai kami sampai pada akhirnya. Karena itu memberkati setiap pribadi pada hari ini untuk kami mengerti dengan benar firman Tuhan dan kami mampu melakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, pada hari ini saya akan mengangkat tema bertahan dengan berani. Menjelang meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru. Bertahan dengan berani. Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 8. Tapi tema ini menggelitik dalam hati saya. Bertahan dengan berani. Kasihan dah ya kalau kita melihat bertahan dengan berani itu pasti apa? Pasti sudah kepepet dia. Bertahan dengan berani. Karena izinkan saya koreksi sedikit aja tema ini. Saya ganti dengan temanya maju dan menang. Ayatnya sama, cuma sekedar temanya. Bukan bertahan ya, tapi maju. Bukan cuma maju doang, tapi maju dan menang. Nah itulah filosofi yang menguatkan kita, yang memberi semangat di dalam kehidupan kita. Maju dan menang. Diambil dari Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 8. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ayat 3, Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 4, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Ayat 5, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 7, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8 yang terakhir, sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kembali temanya, maju dan menang. Mari kita siapkan memasuki tahun yang baru dengan filosofi yang mantap. Maju dan menang. Bukan bertahan sekalipun kita sedang pandemi ya. Bukan cuma bertahan dengan berani. Tapi lebih daripada itu saya ingin semuanya maju dan menang. Dalam kehidupan manusia,
Regenerasi merupakan fakta yang tidak terelakkan oleh siapapun. Demikian pula dengan kepemimpinan Musa harus diganti dengan orang lain. Dalam usianya 120 tahun, sudah tidak memungkinkan dirinya memimpin generasi baru memasuki tanah perjanjian. Lagi pula, Allah telah memutuskan bahwa Musa hanya dapat melihat tanah perjanjian dari kejauhan. Pernyataan Musa membuat bangsa Israel sedih, putus asa, dan takut karena mereka sudah mengenal Musa yang luar biasa. Tahu-tahu ya, memang usianya sudah 120 tahun dan Musa tidak diperkenankan Tuhan untuk melanjutkan pada periode berikutnya. Sebab bangsa Kanaan sangat kuat dan kota serta benteng mereka sangat kokoh. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Nomor satu, ini poin-poin kecil saja. Musa menghibur dan menguatkan mereka bahwa Allah Israel akan berperang bagi umatnya. Ayat 3-5. Bangsa Israel harus belajar menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran yang abadi. Demikian juga saya teruskan kepada jemaat yang saya kasihi. Kita harus belajar menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran yang abadi. Ya, satu-satunya sandaran. Bukan pilihan sandaran, jangan. Kalau kita mau maju dan menang, kita mesti punya sandaran Allah satu-satunya yang abadi. Nomor dua, itu sebabnya orang-orang Israel tidak perlu gentar terhadap penduduk Kanaan. Sebab Israel memiliki Allah yang setia dan senantiasa menyertai umatnya. Gak usah gentar. Masuk 2021. Allah kita Allah yang setia dan senantiasa menyertai kita semua. 3. Selain menguatkan bangsa Israel, Musa juga menghibur Yosua yang akan memimpin umat Allah memasuki dan menduduki tanah perjanjian, menggantikan Musa. Keempat, Musa juga menjamin bahwa Allah Israel akan menyertai dan memimpin kehidupan Yosua sebagai pemimpin baru bangsa Israel. Ayat 8. Sebelum Musa wafat, ayat 14, ia telah menuliskan seluruh hukum Taurat dan mewajibkan bangsa Israel mentaati dan menjalani pelbagai ketetapan dan hukum Allah. Luar biasa. Melalui Musa hukum Taurat itu diturunkan kepada bangsa Israel. Dan Musa mewajibkan bangsa Israel mentaati dan menjalani pelbagai ketetapan dan hukum Allah. Itu rahasia maju dan menang. Ada 3 hal utama yang patut dilakukan umat Israel pada akhir 7 tahun. Luar biasa bangsa ini ya. Setiap periode 7 tahun mereka saya sebut mengakhiri. Periode 7 tahun itu apa? Itu penting. Dan Musa pesan mengakhiri 7 tahun ada sesuatu. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi. Yang pertama, penghapusan utang piutang. Penghapusan hutang piutang di hari Raya Pondok Daun, ayat 10. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni Hari Raya Pondok Daun. Pondok Daun itu adalah pondok sementara bagi orang Israel saat mereka panen, ya, mengumpulkan hasil panen. Mereka membuat pondok sementara di ladang dan karena mereka mengumpulkan hasil panennya. Hal ini penting agar tidak ada orang miskin di tengah-tengah mereka. Ini hukumnya Tuhan. Setiap 7 tahun hutang piutang mesti diselesaikan. Dilunaskan. Yang hutang sudah nggak usah bayar setelah 7 tahun.
Penting agar tidak ada orang miskin di tengah-tengah mereka. Ini sulit bagi kita ya, yang hidup pada masa kini. Kita tidak memegang aturan dan Taurat ini. Setiap 7 tahun ada penghapusan. Dari ayat 3. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Jadi setelah 7 tahun, sudah nggak usah mikirin lagi. Dia mau bayar nggak bayar, sudah hapus setelah 7 tahun. Ayat 4, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Ayat 5-nya, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Poin kedua, ini tema yang terus menghentar kita pada hari-hari ini, menjelang tutup tahun dan memasuki tahun yang baru. Apa? Yang kedua, baca hukum Taurat. Kita nggak punya hukum Taurat ya, tapi kita punya firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Setiap orang wajib membaca hukum Taurat. Ulangan 31 ayat 11. Bunyinya seperti ini. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Pembacaan hukum Allah dilakukan di rumah dan di hadirat Tuhan. Tujuannya agar mereka belajar hidup takut akan Allah. Makin banyak kita membaca firman Tuhan, makin banyak kita mengenal Tuhan. Makin banyak kita takut akan Tuhan, tidak lagi main-main mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Ayat yang 12. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengar dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Yang ketiga, ini tema yang terus menghentar kita meninggalkan tahun 2020 dan memasuki 2021. Maju dan menang, rahasianya. Nomor 3, takut akan Allah. Takut akan Allah harus diajarkan dan ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Ayat 13. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Sebagai penutup, firman Allah menjadi makanan rohani dan kunci keberhasilan hidup masa depan. Ini rahasia maju dan menang tahun 2021. Itu saya dapat dari guru saya, seorang teolog Indonesia, Chris Marantika, itu luar biasa. Dia selalu suka menyampaikan pesan ini, maju dan menang. Ya. Tidak ada yang lain, maju dan menang. Karena itu ketika saya baca ulang tadi ya, tema bertahan dengan berani. Kok sedih banget saya ya, bertahan dengan berani. Karena izinkan saya koreksi sedikit temanya, maju dan menang. Rahasianya firman Allah menjadi makanan rohani dan kunci keberhasilan hidup masa depan. Poin kedua, kesuksesan sejati terletak pada takut akan Allah. Kembali lagi, kesuksesan sejati bukan uangnya banyak, bukan kaya, bukan pengaruhnya banyak. Itu sementara. Tapi sekali lagi, kesuksesan sejati terletak pada takut akan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Khususnya pada saat yang indah.
jam-jam atau saat-saat sebentar kami menutup tahun 2020. Sehingga kami siap dengan spirit yang baru menghadapi 2021. Meteraikan ini, tema ini, maju dan menang. Setiap pribadi maju dan menang. Karena Tuhan sudah kasih rahasianya. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Dan persiapkan kami masuk dalam perjamuan kudus mengakhiri tahun 2020. Siapkan kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Tuhan. Kami mau satu di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Satu dalam roh-Mu. Satu dalam roh-Mu. Satu dalam firman-Mu. Satu dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Mari kita membaca pengakuan percaya sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa semua kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus.
Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Saya sambut kita bangkit berdiri, dengarkan firman Tuhan, dan setelah itu kita makan bersama-sama dengan percaya dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat roti ke atas, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau memperbarui kami pada saat ini. Ketika kami taat dan tunduk mengikuti perintah Tuhan, melakukan perjamuan kudus setiap saat sampai Engkau datang kembali. Kami tahu yang sakit disembuhkan, yang bimbang diteguhkan kembali, yang takut diberikan visi keberanian, karena kami dipanggil untuk maju dan menang tahun 2021. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua terima berkat Tuhan itu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur dapat mentransfer ke rekening gereja atau scan code kris berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima berkat dari Tuhan, kita kedangkan tangan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Saudara jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Immanuel. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.